Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi bersama Allah di waktu fajar. Renungan pagi kita hari ini, Rabu 7 Desember 2022 dengan judul Dia Duduk di Atas Bulatan Bumi. Ayat inti terdapat di dalam Yesaya 40 ayat 22. Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang, Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kembali saya memberikan akan 3 poin penting untuk kita renungkan. Poin yang pertama, Ia yang memerintah di dalam surga adalah pribadi yang dapat melihat akhir dari awalnya. Mari kita baca kutipannya. Ia yang memerintah di dalam surga adalah pribadi yang dapat melihat akhir dari awalnya. Yang di hadapannya terpampang rahasia-rahasia masa silam dan yang akan datang. Dan yang jauh di balik segala laknat, kegelapan, dan kehancuran yang telah diakibatkan oleh dosa. Dapat melihat wujud daripada maksud-maksudnya yang penuh kasih dan berkat itu. Meskipun awan dan kekelaman ada sekeliling Dia, keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Dan akan hal ini, segenap penduduk alam semesta, baik yang setia maupun yang tidak setia, satu waktu akan mengerti. Gunung batu yang pekerjaannya sempurna karena segala jalan-jalannya adil, Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Alfa dan Omega, Jilid 1 halaman 34. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ditekankan di sana bahwa Allah yang menciptakan alam semesta ini mengerti segala sesuatu. Ia memahami, Ia mengerti akan awal, Ia mengerti akan akhir. Termasuk juga awal kehidupan kita, akhir kehidupan kita. Ia mengerti akan dosa. Bahkan Ia mengerti akan akibat-akibat daripada dosa. Ia mengerti akan segala rahasia-rahasia yang ada pada waktu yang lalu. Bahkan Ia mengerti juga apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dan itu sebabnya Dia memerintah alam semesta ini. Adalah seorang pribadi yang dapat melihat segala sesuatu. Baik melihat masa lalu, demikian juga melihat masa yang akan datang. Apakah masa yang penuh berkat atau masa yang penuh dengan kehancuran? Dia tahu segala sesuatunya. Poin yang kedua, Allah adalah Bapa kita yang mengasihi dan memelihara kita sebagai anak-anaknya. Dia juga adalah Raja Agung dari alam semesta. Khotbah di atas bukit halaman 123 menyatakan, Allah adalah Bapa kita yang mengasihi dan memelihara kita sebagai anak-anaknya. Dia juga adalah Raja Agung dari alam semesta. Kepentingan-kepentingan kerajaannya adalah juga kepentingan-kepentingan kita. Dan kita harus bekerja untuk membangunnya. Di poin yang kedua ini ditekankan bahwa Allah lah Raja alam semesta. Dan Dia Bapa kita. Dan oleh sebab itu, apa yang menjadi kepentingan Bapa kita, apa yang menjadi kepentingan Raja kita itu, haruslah menjadi kepentingan kita. Kita harus bekerja untuk mendukung, mensupport, atau membangun akan kerajaannya itu. Dengan cara bagaimana? Dengan keterlibatan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa segala kepentingannya untuk kerajaannya adalah bagian kita. Karena kerajaannya yang akan didirikan adalah kerajaan yang kekal, kerajaan yang penuh damai. Dan alangkah indahnya jika saya dan saudara terlibat di dalam pekerjaan daripada kerajaannya itu. Apakah saya dan saudara mau terlibat? Karena seharusnya kita akan terlibat. Sebab Ia Bapa kita. Dan Ia adalah Raja alam semesta. Di poin yang ketiga dikatakan,
Dalam sikap apapun, sekali-kali kita tidak boleh menganggap enteng gelar atau nama panggilan Tuhan. Menguduskan nama Tuhan memerlukan kata-kata yang diucapkan dengan rasa hormat yang dengannya kita menyatakan Yang Maha Tinggi. Namanya kudus dan dahsyat. Dalam sikap apapun, sekali-kali kita tidak boleh menganggap enteng gelar atau nama panggilan Tuhan. Dalam doa kita memasuki kamar audiensi Yang Maha Tinggi, dan kita harus datang ke hadapannya dengan perasaan hormat. Malaikat-malaikat menutupi wajah mereka di hadapannya. Kerubim dan serafim yang percaya dan suci mendekati tahtanya dengan rasa hormat yang sungguh-sungguh. Beberapa banyak lagi kita makhluk yang terbatas dan berdosa harus datang dengan sikap hormat di hadapan Tuhan Pencipta kita. Khotbah di atas bukit halaman 121. Dengan kata lain, betapa sangat besar, betapa sangat maha tinggi Allah kita itu. Sehingga namanya pun disebutkan di sana ajaib dan dahsyat. Kalau malaikat saja datang kepada Tuhan itu, Raja di atas segala raja itu, yang maha tinggi itu penuh dengan hormat, bahkan menutupi akan wajahnya. Bagaimana dengan kita? Orang yang penuh dengan dosa. Kita harus menaruh sikap hormat. Karena di dalam dia ada kemuliaan. Kita tidak boleh menganggap enteng akan nama Tuhan. Oleh karena Tuhan kita adalah yang maha tinggi. 3 poin utama kita hari ini adalah Ia yang memerintah di dalam surga adalah pribadi yang dapat melihat akhir dari awalnya. Yang kedua, Allah adalah Bapa kita yang mengasihi dan memelihara kita sebagai anak-anaknya. Dia juga adalah Raja Agung dari alam semesta. Dan yang ketiga, dalam sikap apapun sekali-kali kita tidak boleh menganggap enteng gelar atau nama panggilan Tuhan. Biarlah ini menjadi berkat kita sepanjang hari ini. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, Allah yang maha kasih, curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu untuk masing-masing kami, sehingga hati kami dibukakan, pikiran kami diberikan roh untuk mengerti, memahami akan firman ini. Berkati kami sepanjang hari ini dalam segala aktivitas dan pekerjaan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas bersama Allah di waktu fajar. Tuhan memberkati kita.